misalul iman, maka perumpamaan iman kita itu tidak asoita ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasyamsi al-majudi itu kayak matahari yang tertutup gerhana. Jadi perumpamaan iman kita semua ini itu ketika kita melakukan maksiat itu diumpamakan kayak matahari yang tertutup oleh gerhana. Matahari yang tertutup oleh gerhana. Au kasyirojin, atau seperti lampu ini lampu. Tidak ghotoitau, ketika kita menutupi lampu itu bisofatin dengan piring atau mangkok. Jadi ada lampu terus ditutupi piring atau mangkok. Itu perumpamaan iman kita ketika kita melakukan maksiat. Huwa maujudun walakin yang na'uruhu al-ghidoi. Huwa utawi lampu tadi atau matahari tadi, maujudun itu maujud, ada wujudnya. Lampu itu ada wujudnya. Walakin yang na'u, tetapi sinarnya. Walakin yang na'u nuruhu al-ghidoi, tetapi sinarnya tertutup. Ketika ada lampu ditutupi piring atau mangkok, atau lilin ditutupi mangkok, itu wujud lilinnya ada enggak? Ada. Tapi sinarnya tidak ada. Matahari ada, ketika gerhana tetap ada matahari, tapi sinarnya tidak ada. Nah, itu iman kita ini ketika kita melakukan maksiat itu diumpamakan seperti matahari. Maka lampu ketika ditutup oleh piring itu lampunya tetap ada, tapi sinarnya tidak. Itu iman kita ketika kita melakukan maksiat. Maka sebenarnya pertanyaannya itu begini, iman itu apa? Ini yang perlu ya. Iman itu apa sih kok orang bahas iman? Iman itu percaya kepada Allah, tidak hanya begitu. Jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati. Jadi ketika Anda mengetahui sesuatu terus membenarkan itu dengan hati. Setelah Anda membenarkan dengan hati, Anda mengikrarkan dengan lisan. Nah, ketika setelah Anda mengikrarkan dengan lisan, Anda melakukan dengan perbuatan. Itu iman. Contoh, ketika Anda mengatakan, Anda meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah di hati, membenarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Anda meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah benar. Anda meyakini di hati. Setelah Anda meyakini di hati, Anda ikrarkan di mulut bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Anda mengikrarkan di mulut, barengi dengan perbuatan. Berarti apa saja yang didahulukan Allah dan Rasulnya, kita wajib melaksanakan. Nah, ini iman. Jadi kalau sekedar banyak orang bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu banyak. Nah, berarti belum sempurna imannya. Iman yang sempurna itu meyakini, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan.
Jadi ini harus apa namanya? Harus semua dilakukan. Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya kalau bahasa Indonesia begini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita dipanggil pengadilan, Anda melihat, ditanya oleh hakim, apa betul saudara A melihat kejadian pencurian di rumahnya bapak ini? Umpamanya saksi tadi pasti akan, saya bersaksi, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa jam sekian, detik sekian orang ini masuk ke dalam rumah ini begini, itu saksi. Kita ini sudah berani mengucapkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, saya bersaksi. Sekarang saya bertanya, pernah sampai menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Jadi susah sebenarnya syahadat saja itu, penyaksian kita itu sebenarnya sulit betul. Orang bersaksi itu harus tahu dengan mata kepala, nggak bisa kita dipanggil hakim terus, saudara A, apa betul kamu jadi saksi? Iya, ya saksi. Oke, apa yang Anda lihat? Saya nggak bisa, gagal jadi saksi di pengadilan. Jadi saksi di pengadilan itu harus tahu mencuri jam berapa, detik berapa, ini berapa, jam sekian di mana, ini di mana, itu saksi. Sedangkan kita ini sudah berani ngomong asyhadu alla, bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sampai kapan melihat Tuhan itu? Kok bilang tiada Tuhan selain Allah itu? Anda tahu sendiri apa enggak? Berat syahadat itu sebenarnya. Maka dijamin syahadat satu kali penyaksian ini udah pasti hidupnya enak kalau betul-betul dia bersaksi. Setelah kita ini masih ikut-ikutan bersaksi, kalau Anda bersaksi, saya tanya, kapan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka sebenarnya itu yang tahu ya diri kita sendiri, bahwa Allah itu ada, kita rasakan, kita ini, itu kita sendiri. Kita merasakan wujudnya Allah itu ada, wujudnya itu kita sendiri yang bisa merasakan. Kita tidak bisa cerita. Kalau cerita itu sudah ada tambah-tambahannya, ada polesan-polesan. Nah, ini yang dinamakan iman. Berarti ketika kita sudah berani membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita mengikrarkan itu, setelah itu kita melaksanakan dengan perbuatan. Ini iman. Ini baru dinamakan iman. Lah kita kadang begini, ada yang orang hanya melaksanakan saja, dia nggak pernah menerapkan. Ada yang hanya mengikrarkan, dia ikrar. Nah, tapi kalau sudah berani meyakini di hatinya memang, pasti dia mengikrarkan dan melaksanakan. Pasti, karena dia sudah tahu betul. Oh, ternyata, nah itu dia sudah tahu betul. Oh, ini toh yang ternyata yang bikin semuanya, yang ini semuanya ini. Itu pasti ibaratnya. Saya yakin pasti dia berikrar dan melaksanakan. Nah, kita ini masih dalam tahap berikrar dan melaksanakan. Atau kadang hanya sekedar berikrar. Oh, asyhadu alla ilaha illallah itu berikrar. Melaksanakannya belum, sholatnya masih bolong, puasanya enggak jelas. Tapi setidaknya kita sudah ikrar proses. Maka iman itu bisa naik, bisa kurang, bisa tambah. Maujudun walakin yamna'uhu. Jadi iman itu ketika kita melakukan maksiat itu diperumpamakan seperti matahari yang kena gerhana. Mataharinya ada,
mataharinya, iman kita ada tapi tidak bisa bersih, nah, tidak bisa menyinari. Kita ini yakin dong Allah asyhadu alla ilaha illallah, yakin. Tapi karena kita melakukan maksiat tertutup, kita tidak melakukan. Berarti kita tidak melakukan perintah-perintah. Summa innaka tahduru al majlisa bil jami'i liyatafarra akruka wa ikana umruka qolilan. Tapi tetap ada solusi. Solusinya apa ya? Kita ini yang sekarang kita lakukan. Ketika kita melakukan sebuah maksiat, berarti iman kita sedang turun, posisinya sedang berkurang. Ketika sedang berkurang, perumpamaannya seperti matahari yang tertutup gerhana. Summa innaka, ketika kita itu tahu bahwa kita berbuat maksiat, iman kita turun, berarti lalu ketika kita menghadiri majelis ilmu, nah ini yang kayak gini. Summa innaka tahduru al majalis, ketika kita menghadiri atau nekani, Jawa itu menghadiri majelis ilmu bil jami, di dalam masjid jami, maksudnya atau musola, pokoknya intinya majelis ilmu, liyatawaffar, supaya akal kita ini menjadi sempurna, nambahin pikiran. Jadi kita itu datang ke sini itu nanti dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru, pulang nanti pasti angen-angen. Oh, ternyata begini toh. Oh, itu pasti angen-angen. Nah itu, kalau itu kita angen-angen itu apa bahasa ini? Berpikir. Oh, ini. Oh, ternyata. Nah, kalau kita itu berpikirnya serius, betul, lillahi ta'ala, itu iman kita tambah. Kita pulang dari sini, oh, ternyata saya ini masih ini ya. Oh, ternyata saya begini. Oh, nah itu berpikir dari kita berpikir itu berarti iman kita bertambah. Kalau kita ini setiap pagi begini terus, oh, itu pasti bertambah terus. Pasti bertambah. Wa in kana umruka qalilan basirun katsiran bi usulil imani wal usul. Nah, solusinya lagi, ketika tadi kita menghadiri majelis ilmu, otomatis untuk penyempurnaan akal kita, berarti iman kita berat. Wa in kana, ketika umur kita itu sudah pendek, ini faedahnya majelis ilmu. Ketika kita itu umur pendek, basirun kasiron berusuli, maka umur kita akan jadi panjang. Ini salah satu faedahnya menghadiri majelis ilmu. Jadi umur kita yang pendek jadi panjang. Bihusuli imani, karena keberhasilan kita bertambahnya iman. Jadi ketika setiap datang kita mikir, oh ternyata Allah itu begini, Allah itu yang membuat segalanya ini, Allah itu yang begini, Allah itu maha ini, maha segalanya. Jadi Allah itu maha besar, maha agung, kadang juga maha semaui, maha macam-macam pokoknya. Udah nggak ada maha humor, macam-macam. Dibikin sama Allah itu cuma maha semuanya. Nah, di situ iman kita bertambah, berarti memang iya, yang nggak ada lagi yang disembah selain ini udah. Nah itu kisah-kisah itu seperti kisah Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim juga berpikir, oh Tuhan yang menciptakan saya siapa itu? Oh matahari. Tapi ketika malam hilang. Oh hilang matahari, oh berarti rembulan. Tapi ketika pagi hilang lagi. Oh, siapa yang menciptakan saya? Nah itu berpikir. Oh ternyata, oh berarti Allah itu adalah Tuhan saya, adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan isi semua dan menciptakan saya. Nah, ketika kita itu meyakini diri itu, udah nggak ada harapan lagi. Maksudnya udah nggak ada bayangan Anda tidak bahagia, pasti bahagia. Orang yang bersama Allah pasti bahagia.
untuk menyampaikan ke sana memang prosesnya kita ini semuanya proses, termasuk saya, termasuk semuanya proses pelan-pelan. Setidaknya kita itu nanti di tengah jalan meninggal, itu meninggalnya keren. Kenapa? Proses meninggal, proses menuju Allah Subhanahu itu keren. Itu keren. Meninggalnya yang keren. Maka pagi keluar dari rumah mau apapun itu niatnya yang baik. Jadi kan prosesnya ketika kita itu di tengah jalan ada apa, itu meninggalnya prosesnya keren. Saya keluar dari rumah mau kerja niatnya billahi ta'ala nyarikan ini biar istri bisa ini bisa macam-macam. Itu ketika di tengah jalan ada apa itu kita meninggalnya keren. Oh, lagi sedang berjuang, sedang jihad mencarikan nafkah anak istri. Itu meninggalnya keren. Jangan hanya sekedar nyari uang, jangan hanya sekedar nyari uang. Jadi ketika umur kita pendek, solusi termasuk salah satu faedah majelis ilmu adalah bisa memperpanjang, bisa menghasilkan iman. Kalau orang itu sering menghadiri majelis ilmu, biasanya itu khusyuk. Khusyuk itu takut. Maksudnya takut itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khudu ilal khudu itu tawadhu. Biasanya orang yang sering menghadiri majelis ilmu itu wal khosyati wa tadabburi wa tadbir. Jadi ketika kita sering menghadiri majelis ilmu, maka kita akan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadbir, dan kita itu sering berpikir. Kita kayak tadi, oh ya, ternyata Allah itu Maha Masih. Wa tadbir. Jadi kita itu betul-betul berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luar biasa, sudah maha segalanya. Itu kalau kita sering menghadiri majelis ilmu, sering itu akan berpikir. Dan contoh-contoh yang lain, kalau arafta al-imanu ma qorob ta'al misya. Walau arafta, apabila kita mengetahui apa iman maka maka jangan mendekat, maka dia tidak akan mendekat al-isyana apabila kita betul-betul mengetahui iman kita. Jadi ketika seseorang itu mengetahui posisi imannya, maka dia tidak akan mendekat kepada maksiat, itu pasti. Nah, kenapa kok kita masih melakukan maksiat? Karena kita belum tahu posisi kondisi iman. Nah, kalau orang sudah tahu, udah nggak bakal maksiat. Nah, cuman nanti di bab terakhir, di bab nanti ini ada yang menjelaskan, kadang Allah itu membuat kita itu maksiat. Kadang-kadang ini kok lucu Gus, ini katanya kalau iman itu kalau sudah tahu imannya itu dia tidak akan mendekat kepada maksiat. Tapi kadang Allah itu membuat kita untuk maksiat. Kan aneh ini. Allah itu kadang maha semawi. Oh, bukan nggak bisa. Nah, ada tujuannya. Nah, Allah buat kita buat mana? Ya, untuk apa? Untuk bahwa dia kita tidak sombong. Kalau kita ini Pak ngaji terus, sholat terus, itu ada titik sombong. Saya orang baik. Saya setiap hari sama. Wah, ini buahaya, lebih buahaya. Kadang Allah membuat kita terima. Biar tidak sombong. Biar tidak. Tapi jangan bawa saya tak maksiat terus lagi. Oh iya nggak bisa begini. Sekali-kali. Jadi itu kesempatan gitu. Kesempatan. Wala
wala dua a'dhamu minasyaitan. Maka tidak ada yang paling lambat membayar utang kecuali nafsu. Sebenarnya naluri kita itu kalau punya utang jadi membayar. Tapi karena nafsu, nanti dulu lah pasti begini. Jadi orang yang punya utang itu sebenarnya naluri manusia itu karena punya utang ingin bayar. Tapi karena ada nafsu ini memperlambat nafsu. Jadi mau dibayarkan nantilah masih sedikit. Nanti uangnya habis utang lagi. Mau dibayar Pak, lama-lama utangnya banyak, jadi sayang kalau nggak bayarin apa enggak ya, nggak usah Pak. Nah, itu nafsu. Ini nafsu. Tapi naluri manusia sebenarnya kalau punya utang pengen bayar. Nanti sebenarnya nafsunya itu yang melarang. Wala aduun a'dhamu minasyaitan, maka tidak ada musuh yang paling besar kecuali syaitan. Sebenarnya dalam diri kita itu ada dua. Yang pertama setan itu eksternal, kalau bahasanya eksternal. Kalau bahasa kalau nafsu itu internal. Cuman banyak orang itu semua disalahkan setan orang aja gitu. Kadang setan lagi enak-enak ngopi rokokan, setan marah dia, besok ganggu lagi siapa yang ini. Jadi sukanya itu nyalain setan, gak pernah nyalain nafsu, ya dirinya sendiri tidak. Makanya setan makin lama makin benci, disalahin terus, dia kadang gak ngapa-ngapain. Jadi hadis itu ada Pak. Setiap bulan Ramadan itu setan tidur. Tapi bulan Ramadan itu banyak orang tidak puasa, banyak orang ini, pokoknya banyak orang berbuat maksiat. Katanya setan dibelenggu, bukan begitu? Nah, kalau ini maksiat berarti hadis ini salah ya? Ya nggak mungkin kalau hadis salah, nggak mungkin. Setan memang benar-benar dibelenggu. Terus kok masih berbuat maksiat? Ya itu nafsu kita sendiri. Karena kebiasaan nggak pernah puasa, ya jadi nggak puasa. Maka kebiasaan itu penting. Istiqomah itu penting. Di kebiasaan nggak pernah puasa ya puasa. Pas waktu puasa ya nggak puasa. Maka wala mu'aridu aqwa minal hawa. Maka kekuatan yang paling besar yang susah untuk kita lawan itu adalah hawa. Maka jihad yang paling betul-betul jihad sama nafsu kita sendiri. Maka pesan guru saya ini, kamu pokoknya kuat mempet. Kalau bahasa Indonesia mempet itu menahan. Jadi maksudnya pokoknya menahan. Setiap kita itu pasti setiap hari punya keinginan macam-macam. Ini pakai telur, pakai nasi, pakai macam. Nah coba itu kita menahan ini. Pengen makan ini, nah ini coba kita latihannya itu aja latihan. Jadi nggak perlu latihan yang susah-susah. Yang latihan itu semua hari ini pengen makan ini pakai telur, pakai nasi, pakai macam-macam itu kita udah nasi doang. Nggak tahu ini antara ngempet atau memang adanya cuma nasi doang. Jadi itu nahan itu. Jadi, coba sekali-sekali dipraktekkan. Yang agak gemuk sampai itu biar agak tulis. Dan coba dipraktekkan. Jadi pengennya sumpama saya ini pengen jalan-jalan renang atau kemana. Coba itu tahan. Pokoknya keinginan setiap hari mulai pagi sampai mau tidur itu coba tahan. Keinginan kita itu kan banyak. Ada orang naik mobil ini, ada orang ini begini. Itu kan sayangnya sampai nggak punya uang itu ya cuma kepengen doang. Tapi kalau punya uang pasti beli. Nah, maksud saya
yang kuat berdiri tapi di yang bisa melakukan tapi di contoh kayak namanya kalau di kos-kosan kalau mie kan minyak lah kalau mie setidaknya mie satu itu bagi dua satu buat besok jadi maksudnya nahan itu jadi hari ini mestinya saya makan nasi sama sate sama ini tahan biasa walaupun sebenarnya makan sate mampu bisa beli. Nah itu latihan itu. Nah, besok hari lagi besok begitu. Nah ini kalau tidak praktek tidak bisa. Harus praktek pelan-pelan. Nah ini yang melatih hati kita itu jadi bersih. Itu sebenarnya. Nah kalau kita ini belajar begini kalau tidak praktek ya nggak bisa. Nah, salah satu prakteknya itu pengen beli motor NMAX. Nah, tapi mampu loh ya ini saya ngomong mampu. Tapi jangan NMAX lah yang Jupiter aja. Nah, tapi sebenarnya dia itu kepinginnya NMAX, tapi dia beli yang tidak NMAX. Nah, itu pokoknya keinginan yang muncul, yang dia mampu melakukan tapi tidak dilakukan. Itu namanya ngumpet atau menang. Nah ini latihan macam-macam itu begitu. Wala yadfa'u al-madad al-habidu al-habidu mislu itu. Ini sudah alimiah tadi membahas soal iman, keadaan iman naik turunnya iman. Maka iman itu bertambah ketika kita menghadiri majelis. Tapi kalau pulang nanti diangen-angen atau dipikir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata itu akan menambah kecintaan kita, menambah mahabbah kita, menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadfa'u al-widada, wala yadfa'u maka tidak bisa menolak apa al-widada pertolongan al-habidakan turun mislu iblis. Jadi tidak ada satupun ya, pertolongan Allah ini yang dapat ditolak oleh manusia. Tidak ada. Seandainya kita ini mau ditolong oleh mau mendapat Allah rahmat Allah itu nggak ada yang bisa nolak. Tidak ada yang bisa nolak kecuali sombong. Disumpama kita itu Allah Subhanahu terus Allah mau menolong kita, itu nggak ada yang bisa menolak. Walaupun kita ini berumur dosa macam itu nggak ada yang bisa menolak. Kecuali satu, yaitu sombong. Maka sombong ini paling bahaya penyakit karena nyanyi Allah. Jadi sombong ini yang punya sifat sombongnya cuma Allah, karena Allah yang memiliki segala. Kita ini nggak punya sifat sombong itu harus nggak ada. Jadi ketika Allah mau memberi pertolongan kepada kita itu tidak ada yang bisa menolak kecuali sombong. Kalau kita punya sombong ya tertolak. Li'annal ghaisa la yaqiru illa 'alal 'abdi al-munhabidati la fawqa musim. Li'annal ghaisa karena hujan air hujan itu layakirlu itu tetap illa alal ardi di atas bumi. Maksudnya begini, air hujan itu berkumpul pada tanah. Orang air hujan ini jatuh pasti jatuhnya ke tanah yang paling bawah, yang paling bawah ini pasti becek. Nah pertolongan Allah itu diibaratkan begitu. Jadi ketika hujan ini turun, dia jatuhnya pasti ke tanah yang becek, yang paling bawah. Maka kita ini sama Allah harus terus di bawah biar mendapat pertolongan Allah. Lau fauqa ru'usin azibat, tidak kok di atas gunung. Ketika di gunung jatuh pasti dia turunnya ke bawah. Maka sombong ini paling bahaya. Kita itu tetap biar apa? Biar Allah itu tetap terus menerus memberi pertolongan kepada
Fakadzalika al-qulubu al-mutakabbirina tangtakibu anha ar-rahmah. Maka hati orang yang tangtakibu anha ar-rahmah, maka dia berpindah. Jadi berpindah di sini pertolongan Allah itu dari diturunkan. Ketika mau diturunkan kepada si A, ternyata si A sombong, itu langsung pindah ke yang lain. Nah, orang yang bisa mendapat pertolongan tentang jiwa ilal qulubi, hatinya itu tawadu itu Anda masuk apa bahasa Indonesia? Pendati. Nah itu pokoknya itu. Jadi merasa rendah diri, merasa ini, merasa tidak punya apa-apa, merasa ini. Nah itu kita itu harus latihan itu. Nah ini juga ngempet juga sebenarnya. Nah contoh begini, sampean punya mobil. Nah itu kalau kita tidak bisa nahan punya mobil itu bisa setiap hari di starter, padahal nggak kemana-mana, dibeloyar ngeng. Jadi sebenarnya ini antara manasin mobil biar panas atau pamer, itu beda tipis juga. Jadi nggak kemana-mana juga dipanasi. Jadi manasin bukan mestinya sehari sekali, enggak, tiap jam dipanasi. Manasin tetangga. Nah itu, nah seperti itu. Maka kadang nggak kerasa, kita ini kadang nggak kerasa mengapa. Jadi sifat sombong itu udah nggak bakal mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu latihan. Anda bisa merasa tidak jadi siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, ini Pak sama yang ngaji sama saya ini, yang jomblo-jomblo ini, saya sering mengatakan bahwa Anda kuliah, Anda sekolah tinggi-tinggi boleh, harus kuliah kerja ya, tapi Anda harus siap, yaitu siap untuk tidak jadi apa-apa. Tapi cita-cita boleh, pengen ini boleh, tapi Anda harus siap ketika tidak jadi apa-apa. Itu harus siap. Jadi kita itu kalau sudah siap untuk tidak jadi apa-apa itu nggak ada masalah. Mau jadi ini, mau nggak ada masalah. Maka siap untuk tidak jadi apa-apa itu penting. Nah kalau Anda tidak mempersiapkan ini, ketika tidak jadi ini, ya kolep bisa setengah miring nanti. Maka siap untuk tidak jadi apa-apa paling penting. Jadi mumpung sampai masih muda-muda, cari ilmu, cari ini, cari macam bebas. Tapi persiapkan diri Anda untuk siap tidak jadi apa-apa. Maka itu termasuk yaitu tadi ada masuk tawadu, macam-macam itu larinya ke maka dari al-qulubu al-mutakabbirin, orang hati-hati orang yang sombong itu tidak bisa menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu berpindah atau turun kepada orang yang di hatinya orang-orang yang tawadu, rendah diri, merasa tidak punya apa-apa. Wal muradu bil mutakabbirina, yang dimaksud orang sombong itu adalah man yaruddal haq. Jadi yang dia disebut orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Jadi ketika dia dikasih ketahuan bahwa ini benar, dia menolak. Laman yakun saubau hasanah. Tidak kok orang yang bajunya bagus, pakaiannya bagus, sepatunya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, bukan itu sombong. Tapi sombong itu adalah orang yang tidak mau atau orang yang menolak kebenaran. Walakin al-ibro, jadi orang sombong itu bukan kok terus yang bajunya bagus, bukan yang rumahnya bagus, bukan. Walakin al-ibro batrul hakim, tetapi orang yang
dia menolak, merendahkan atau dia merendahkan manusia. Nah, merendahkan manusia itu termasuk salah satu sifat sombong. Tuh, baru jadi MT sudah ini, saya ini RWA itu termasuk sombong, itu masuk sombong. Nah, baru jadi ini, itu merendahkan manusia, maka jangan. Nah, kalau Anda ini masih kita masih begini nih ya, repot. Maka pertolongan Allah tidak akan jatuh kepada manusia yang begini. Nah, kita itu rendah diri aja. Wala takit aini annal kibro la yakuna illa fi wazirin aw sahifin dunya. Jangan kita itu beranggapan bahwa sombong itu tidak. Jadi orang yang sombong itu bukan orang yang berpangkat bukan, atau orang yang kaya bukan. Jadi sombong itu, definisi sombong itu bukan kok dia kaya, dia berpangkat, dia memiliki dunia, bukan. Balqot yakunu biman lam yalidu asya'an lailatan. Bahkan ada yang orang sombong itu ada yang besok tidak punya makanan, ya. Itu bisa sombong. Besok dia mau makan apa itu nggak bisa, tapi dia sombong. Sudah miskin sombong, banyak sekarang terjadi miskin sombong. Jadi sombong itu bukan kok terus kaya raya pakai baju bagus, bukan. Tapi yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan dalam hal apapun, ekonomi, budaya, terus macam-macam, kasta dan macam-macam itu. Yang ini anaknya Pak RT, yang ini anaknya Pak RW, yang ini macam-macam. Nah, itu merendahkan manusia. Atau orang yang kadang melahir cacat, direndahkan, kakinya cuma satu, ini itu juga sombong. Jadi sombong itu bukan kok terus dia punya pangkat, dia punya uang banyak, bukan begitu. Sombong itu dia yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau Anda merendahkan manusia, berarti Anda merendahkan yang membuat manusia, itu sombong. Wa huwa yusidu wa la yuslihu li annahu takbirun ala khalqillahi ta'ala wa la tanqadim. Jadi semua itu sifat-sifat sombong itu semua bisa merusak hati. Maka hati-hati dengan sifat seperti ini. Nah, ini kadang nggak kerasa kan? Bahasanya menyepelekan. Apa ya? Gitu loh. Kan ada gitu. Itu kadang kita sendiri itu tidak terasa kalau kita sedang merendahkan orang lain. Kadang kita itu tidak merasa. Nah, cara mengantisipasinya yaitu ya sering datang ke majelis ilmu, ya. Maka banyak orang-orang itu, saya sering bilang sama teman, jadi lelaki sejati itu bukan kok lelaki yang besok mau makan dan punya, besok mau ini tidak ada, bukan. Tapi lelaki sejati itu semua hidupnya, semua apa yang ada pada dirinya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lelaki sejati. Karena nggak punya pacar, nggak punya ini, terus nangis ini bukan. Jadi lelaki sejati itu apapun urusannya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiarnya tetap jalan. Kalau sampai nggak ikhtiar ya jomblo terus. Sekali-sekali masak iklan di diskon gede-gede ya. Muhibin dalam rangka Muhibin. Empat ini Muhibin. Itu termasuk ikhtiar.
Kacang benet. Spanduk. Diskon apa? Dapat ginjal. Biar cepat laku, salah satu cepat laku. Sekarang sudah biru jodoh sudah enggak ini, yaitu pasang iklan. 50% plus 40. Buka latar. Wala ta'takid anal ibro ayyakuna ila fi wazirin aw sahibid dunya. Jadi saya ulangi lagi bahwa jangan kita beranggapan bahwa yang dinamakan sombong itu yang punya pangkat dan punya hartanya apa? Ya, bukan itu, tapi sombong itu yang tidak mau atau orang yang menolak dan merendahkan manusia. Nah, kadang kita itu sering melakukan sama ini. Itu kita mau masuk istana, nah ini kita itu mau masuk istana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan jadi logikanya sederhana, kita mau ketemu presiden, sepatu kita di jalan minyak kotoran, itu minimal kita disuruh balik lagi, bersihin dulu, cuci sepatu Anda. Kita ini mau menghadap Allah, mau masuk kerajaan Allah, melakukan maksiat. Kita kira terus gimana kira-kira itu? Nah, maka kadang kita membersihkan itu semua nggak pakai air. Mungkin kalau kotoran pakai air, tapi kalau logam emas itu nggak bisa Anda bersihkan pakai air. Anda membersihkan emas atau logam itu pakai api. Maka sebagian ulama itu ada yang mengatakan boleh bersuci dengan api, tapi jangan lakukan gosong semua Anda. Iya. Jadi batu bata merah itu cara bikinnya kan dibakar. Padahal di dalam batu merah itu campuran macam-macam. Anda terus bilang ini suci apa tidak suci itu, walaupun bikinnya itu campuran ada ininya ada kotorannya. Ketika Anda bakar terus Anda pegang, Anda sholat boleh, suci. Kenapa? Karena itu dibakar tadi, proses penyuciannya itu dibakar, bukan pakai air. Nanti ketika kita itu kotor, ya harus dicuci dulu, ya itu salah satunya masuk. Tapi dari semoga kita tidak, ya saya ngeri kalau gitu. Jadi ya pokoknya kita itu aman-aman saja, nyari yang aman-aman saja. Oh jangan terlalu ngeri-ngeri. Tapi setidaknya kita buat apa? Pegangan bahwa kita ini mau masuk kerajaan, mau masuk istananya presiden. Ya masa sesuatu kita kena kotoran kan kita cuci, ya udah kita balik dulu. Kita apa namanya? Ngurung itu apa? Berasa. Nah, kita itu merasa gitu bahwa sudah tahu kakinya itu kena kok sepatunya sandalnya nggak kok tetap jalan, janganlah ya balik dulu, bersih diri dulu bersih. Nah setelah bersih kita jalan lagi, baru mau masuk. Jangan kok terus ya nggak pasti cegat sama pas pampers sudah nggak bakal boleh masuk. Daripada nanti kita malu, yang penting kita tahu diri, merasa diri, rendah diri, ternyata masih kotor. Walaupun seandainya pun sudah bersih, itu jalannya. Padahal kerajaan Allah itu suci, sedangkan maksiat itu sehingga ketemu. Maka setidaknya ketika kita itu sadar bahwa oh saya ini sedang melakukan maksiat, istighfar. Oh, jadi tobat itu nggak ada hentinya, tobat itu tiap hari. Kita melakukan dosa itu tiap hari sebenarnya. Kita nggak pernah menghisap. Nah, coba Anda menghisap diri sendiri. Coba. Sebenarnya kita itu tanpa sengaja itu melakukan dosa. Serius ini. Maka istighfar itu juga harus tiap hari. Sholat istighfar. Contoh sederhana saja. Kecuali Anda tidak keluar rumah, nggak ngapa-ngapain, itu mungkin ada kemungkinan Anda tidak berbuat maksiat.
maksiat, tangan Anda, mata Anda, kuping Anda, mulut Anda, kaki Anda tidak ada. Tapi hati Anda sudah. Ya, Anda seharian tidak kemana-mana di dalam rumah, itu bisa jadi mata, kuping, mulut, tangan, semua itu sudah melakukan. Tapi hati kita itu belum. Sedangkan bahwa kalau kita itu keluar dari rumah, mata ini pasti, apalagi zaman sekarang itu udah pasti maksiat ya kali. Apalagi kuping terus baru keluar rumah itu tidak ada yang ngomong itu loh begini, oh iya ya ikut-ikutan. Nah itu sudah maksiat kuping iya, maksiat mulut iya, jadinya begini. Nah itu kadang kita tidak. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu semua. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatul Farah